Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama Ibu Sainah pada pembelajaran matematika. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, adapun materi ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai FPB dan KPK di dalam soal cerita. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal FPB dan KPK dalam soal cerita ini, kita harus tahu dulu nih, apa saja kunci-kunci dari soal tersebut. Nah, yang pertama ini ada kata kunci dari FPB. Apa saja? Yang pertama itu ada paling banyak. Yang kedua ada sama banyak, kemudian ada sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, dan yang terakhir ada sama rata. Nah, kelima kata kunci ini biasanya menunjukkan untuk mencari FPB. Jadi kalau di soal ada kata-kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama ataupun sama rata, berarti soal itu menunjukkan bahwa kita harus mencari FPB-nya. Nah, kemudian selanjutnya ada kunci dari KPK. Kalau dari KPK ini yang pertama ada setiap titik-titik sekali. Misalnya setiap 2 jam sekali, atau misalnya setiap 3 menit sekali. Kemudian ada bersama lagi, kemudian bersama-sama, dan bersamaan. Nah, jadi kalau di dalam soal ada kata-kata setiap titik-titik sekali, bersama lagi, bersama-sama, dan bersamaan, berarti itu menunjukkan soal KPK. Langsung saja kita mulai membahas contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, di sini ada Mahen menabung setiap 4 hari sekali. Sedangkan Haikal menabung setiap 6 hari sekali. Nah, pada tanggal 1 Juni, keduanya menabung bersama. Kapan mereka akan menabung bersama kembali? Coba, kira-kira kalau dari soal ini, kalau kita lihat kata kuncinya, berarti menunjukkan mencari KPK. Karena di sini ada setiap titik-titik sekali. Kemudian akan bersama kembali. Maka soal ini menunjukkan kita untuk mencari KPK-nya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kan Mahen menabung setiap 4 hari sekali. Kita tulis angka 4. Kemudian Haikal menabung setiap 6 hari sekali. Kita tulis angka 6-nya. Dari sini kita akan mencoba mengerjakan dengan membagi bilangan yang sama ini. Nah, bagaimana cara membaginya? Cara membaginya itu kita bagi dengan bilangan prima. Bisa 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sesuai dengan angka pada soal. Nah, di sini kan angkanya adalah 4 dan 6. Nah, berarti bilangan prima yang pertama bisa kita gunakan adalah 2. Karena kedua angka tersebut bisa sama-sama dibagi dengan 2. Nah, maka 4 dibagi 2 adalah 2, kemudian 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, selanjutnya kita bagi kembali, karena di sini angka 2 dan 3 berbeda, tidak ada bilangan prima yang bisa membagi keduanya yang sama. Nah, maka di sini kita pilih salah satu dulu, misalnya kita mau membagi angka 2 terlebih dahulu. Berarti 2 dibagi 2 itu 1, kemudian karena 3 tidak bisa dibagi 2, maka kita tulis kembali 3 di bawahnya. Nah, karena yang 2 ini sudah 1 hasilnya, berarti sudah di akhir, sekarang tinggal kita bagi yang 3. Berarti bagi dengan bilangan prima 3. Karena 1
sudah, maka kita turunkan lagi 1, kemudian 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, jika hasilnya sudah 1 di bawah sini berarti sudah habis, sudah selesai. Nah, kemudian karena di sini kita mencari KPK, nah maka bilangan yang tadi membagi angkanya kita lingkarin. Oke, di sini berarti ada 2, dan 3. Kemudian kita ambil semua bilangan pembaginya. Jadi kalau dalam mengerjakan KPK, maka semua bilangan pembaginya ini yang dilingkarin ada 2, dan 3 ini kita ambil semua bilangannya. Kemudian kita kalikan. Jadi KPK-nya itu ada 2 dikali 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah 12. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kapan mereka akan menabung bersama kembali. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah tanggal awal ditambah dengan hasil dari KPK yang tadi kita cari. Karena tadi tanggal pertama kali keduanya menabung adalah tanggal 1 Juni, berarti tanggal 1 ditambah dengan KPK-nya adalah 12. Nah, 1 ditambah 12 sama dengan 13. Maka Mahen dan Haikal akan menabung bersama kembali pada tanggal 13 Juni. Nah, ini adalah contoh dari soal KPK. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kita beralih kepada contoh soal berikutnya. Soalnya di sini adalah Jamal mempunyai 25 permen dan 15 coklat. Ia akan memasukkan ke dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Nah, berapakah kantong yang dibutuhkan? Nah, kira-kira soal ini merujuki kepada apa? Ya, karena di sana ada kata jumlah yang sama banyak, maka di sini kita mencari FPB-nya. Caranya sama, kita pakai pembagian seperti yang tadi. Ya, di sini ada angkanya kan 25 permen, kita tulis 25 permen, kemudian ada 15 coklat. Kita bagi dengan bilangan prima. Dari mulai 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, di sini 25 dan 15, apakah bisa dibagi dengan 2? Tidak ya. Kemudian, apakah bisa dibagi dengan 3? Bisa, 15 bisa dibagi dengan 3. Berarti pertama, kita ambil dulu dibagi 3. Karena 25 tidak bisa dibagi 3, maka kita turunkan. Kemudian 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, sekarang udah 25 dan 5. Bisa dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 3? Sudah tidak bisa. Kemudian dibagi 5. Apakah bisa? Bisa ya. Berarti kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5 adalah 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, karena angka membagi 5 ini bisa membagi kedua angka atau kedua bilangan tadi, maka kita lingkari. Jadi, kalau untuk mencari FPB ini, apabila pembaginya ini bisa membagi kedua angka atau beberapa bilangan yang ada pada soal, maka kita lingkari. Nah, kemudian di sini 5 dan 1. Misalnya kita, karena 5 ini sudah, yang 1 ini sudah, berarti kita tinggal bagi yang 5 ya. 5 itu dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 adalah 1, dan 1 kita turunkan. Nah, berarti ini sudah di akhir ya, sudah habis, karena sudah kedua-duanya ini hasilnya sudah 1. Nah, untuk FPB, maka kita ambil angka pembagi yang dilingkari saja. Artinya apa? Ketika kita mencari FPB dalam sebuah soal cerita atau soal lainnya, maka yang kita ambil adalah bilangan yang bisa membagi kedua angka tersebut. Nah, karena tadi 5 ini bisa membagi kedua angka, maka 5 yang kita lingkari, berarti 5 ini yang kita ambil. Maka FPB-nya adalah 5. Kantong yang dibutuhkan oleh Jamal, kantong yang dibutuhkannya adalah sebanyak 5 buah kantong. Nah, sampai sini bagaimana untuk soal mengenai FPB? Bisa dipahami? Bisa ya?
Oke, karena tadi kita sudah sama-sama mencoba untuk mengerjakan contoh soal dari FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita. Nah, di sini Ibu ada latihan soal untuk AA dan Teteh semua. Nah, kira-kira soalnya ini masuknya ke apa ya? KPK atau FPB? Nah, silakan AA dan Teteh kerjakan soal ini di rumah masing-masing. Ya. Mungkin itu tadi yang bisa Ibu sampaikan mengenai mengerjakan soal FPB dan KPK dalam bentuk soal cerita. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.